Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi tinggal beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 9 Desember 2024 ini timnas kita, timnas kesayangan kita semua, timnas Garuda akan menjalani match penting di turnamen turnamen antar negara-negara Asia Tenggara atau lebih populernya disebut AFF, teman-teman. Nah teman-teman, saya sebetulnya juga agak malas sebetulnya kalau ngobrol-ngobrol terakhir tentang kaitannya dengan Piala AFF ini. Kenapa? Karena saya sebagai seorang fan timnas sepak bola, sebagai fans berat timnas sepak bola Indonesia gitu kan, merasa apa yang dilakukan oleh Coach STY saat ini itu kayaknya konyol ya teman-teman. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kemudian memang ketika STY ini diberikan otonomi oleh PSSI kemudian untuk menentukan sendiri pemainnya, kesannya ini keputusannya saya nggak masuk akal saya gitu kan, sebagai seorang fans, sebagai seorang pecandu sepak bola di Indonesia, fan beras timnas sepak bola Indonesia, saya kecewa sekali gitu kan. Karena kemudian STY ini dengan alasan regenerasi dan persiapan untuk SEA Games gitu kan, dan untuk kemudian melihat bakat-bakat pemain muda, jadi yang dibawa di Piala AFF ini adalah pemain-pemain yang usianya di bawah 22 tahun. Nah ini yang kebetulan saya juga merasa kecewa. Kenapa saya bilang saya kecewa? Karena ketika ada turnamen dan membawa nama besar, nama bangsa Indonesia, membawa merah putih, artinya memang kemudian harga diri, marwah bangsa kita ini yang dipertaruhkan di situ kan. Mau kecil apapun lah turnamennya gitu kan. Oke lah kalau kemudian alasannya pemain-pemain diaspora nggak bisa dipanggil karena memang Piala AFF nggak masuk kalender resmi daripada FIFA. Oke, nggak masalah gitu kan. Tapi bukannya kemudian di timnas kemarin juga ada pemain-pemain kita yang memang pada masanya itu masa mereka saat ini gitu kan, yang nggak mendapatkan menit bermain yang cukup ya karena kalah bersaing dengan pemain-pemain diaspora gitu kan, seperti Yance, Yakub Sayuri, ada Ricky Kambuaya, ada Malik Rizaldi, Sananta Arhan gitu kan, kemudian Wahyu Dwi Prasetyo gitu kan, terus ya banyak lah yang pemain-pemain itu kan, teman-teman bisa lihat gitu kan, yang pemain-pemain yang memang kemudian kayak Witan Sulaiman ini kan join dengan timnas, tapi kemudian kan mereka ini sebetulnya juga pastinya pengen meraih prestasi gitu kan, dan di timnas juga kan memang karena kalah bersaing ya menitnya cuman menit bermainnya kecil gitu kan, kayak Witan Sulaiman, terus Egy Maulana Fikri, masa mereka pastinya juga pengen dong gitu kan mencapai capaian prestasi khusus dalam perjalanan karir mereka di sepak bola. Dan kapan lagi gitu kan, usianya usia emas mereka ini kan, kayak kemudian Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, Yance dan Yakub Sayuri yang udah usianya 27 tahun. Kapan lagi mereka kemudian akan menorehkan prestasi di masa-masa mereka dalam sepanjang karir sepak bolanya. Terus kalau kemudian alasannya regenerasi, teman-teman, itu saya ngerasa aneh gitu kan. Kenapa saya ngerasa aneh? Karena kalau untuk kaitannya dengan AFF ini kan memang kemudian wadahnya memang di AFF ini ada ada kelas-kelasnya tersendiri. AFF juga AFF yang untuk U17 juga ada, U18 sudah ada, U19 ada, AFF ya U20 juga ada gitu kan. Nah STY ini kan memang kalau diregenerasi kan memang tugasnya ada Coach Nova Arianto ya, usia 16 sampai 17, 19 sampai 18 sampai 20 ya, ininya lah tanggung jawabnya Coach Indra Sapri gitu kan. Dan berkaitan dengan ini kan STY ini kan pelatih senior gitu kan, artinya kalau mau regenerasi itu kelas-kelasnya ini di AFF itu udah ada, dan itu udah difasilitasi oleh AFF, diwadahi oleh AFF gitu kan. Artinya memang kalau mau memang regenerasi, dia kan nanti ada AFF yang untuk U17, U18, U19, U20.
Dan STY ini kan pelatih senior gitu kan. Saya nggak ngerti, ke wadahnya aja udah ada kok malah yang di bawah usia di bawah 22 tahun alasannya regenerasi gitu kan. Sama udah ada wadahnya sendiri gitu kan. Nah, ini yang memang kemudian nggak masuk akal saya gitu kan. Dan juga kemudian kan pemain-pemain kita yang kemudian nggak masuk di timnas itu kan banyak yang dari Liga 1 yang memang kemudian berbakat dan mereka berhak loh gitu kan, dikasih kesempatan gitu kan. Taruh kata seperti kemudian ada Stefano Lillipali gitu kan, ini kan pemain bagus gitu kan, yang prestasinya bagus, baik yang mungkin main di liga-liga di sekitaran negara Asia Tenggara kayak kemudian Sadil Ramdhani, kasih dong kesempatan. Kapan lagi kemudian mereka bisa menorehkan prestasi di dalam karir perjalanan sepak bola mereka gitu kan. Kasih kesempatan, saya berpikirnya mereka adil lah, kasihlah mereka kesempatan. Seperti Sananta Arhan, Witan Sulaiman, Yance sama Yakub Sayuri, kapan lagi mereka gitu kan. Dan kalau kemudian alasannya di Liga 1 liganya juga masih aktif, ya tujuannya liga kan utamanya kan memang ini kan, tujuannya untuk kemudian untuk timnas gitu kan. Artinya memang kalau untuk urusan Liga 1 pastinya PSSI juga pastinya bisa melakukan intervensi atau khusus gitu kan. Yang jelas nggak pas kalau kemudian banyak pengamat yang mengatakan Piala AFF itu nggak penting, nggak perlulah apa yang katanya Piala Ciki segala macam. Tapi yang jelas kan kita ini kan memang dari 14 kali perhelatan Piala AFF juga belum pernah ya kita juara gitu kan. Kita finalis saja, terbaiknya 6 kali ya finalis, kalau salah jadi finalis. Yang paling banyak itu Thailand 7 kali gitu kan, Singapura, terus kemudian Malaysia, kemudian Vietnam yang pernah ngangkat trofinya gitu kan. Tentunya orang-orang kayak saya ini seorang yang taunya cuman supporter ya, taunya cuman penonton, pengennya timnas kita ya kalau bisa ngangkat trofi lah gitu kan. Dan namanya STY ya tentunya dia dikasih tanggung jawab ya tentunya kalau bisa ya pemain-pemain yang paling possible, yang paling mungkin dibawa. Dan kemarin-kemarin sih harapan saya sebetulnya ya itulah pemain-pemain timnas yang kemudian nggak mendapatkan menit bermain yang cukup di timnas gitu kan. Karena memang kalah bersaing dengan pemain-pemain diaspora. Kemudian di mix lah sama pemain Liga 1. Kalau U22-nya mau dipaksain ya nggak masalah gitu kan. Tapi dicampur gitu kan, di mix gitu kan. Karena memang nggak masuk akal kalau dikatakan regenerasi. Karena regenerasi kelas-kelasnya itu udah diwadahi gitu kan. Kalau kayak tinju ini ada kelas bulu, kelas ringan, kelas welter gitu kan. Kelas berat ringan, kelas cruiser, ada kelas berat. Nah ini kelas yang pertandingannya kelas berat, kemudian dengan alasan regenerasi yang dibawa kemudian kelas bulu atau kelas welter gitu kan. Yang saya sendiri nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti ini betul-betul nggak masuk akal saya gitu kan. Karena memang serendah apapun, seringan apapun itu Piala AFF, kemudian ini kalau sudah merupakan ajang ataupun turnamen antar bangsa, antar negara, tentunya nama negara kita ya, Merah Putih, Garuda, Indonesia, timnas kesayangan kita semua, itu yang sebetulnya dipertaruhkan gitu kan. Saya nggak ngerti kalau kemudian nanti jadi bulan-bulanan daripada tim-tim senior kayak dari Thailand, Malaysia, kemudian Vietnam gitu kan. Karena memang bukan kelasnya ini. Pemain kelasnya kelas kemudian kelas welter dilawani sama kelas berat gitu kan. Ya tapi terserah lah gitu kan. Yang intinya sebetulnya membuat polemik karena sebetulnya kan memang saat ini memang lagi bagus-bagusnya ya ini penonton ini para supporter lagi semangatnya nonton timnas. Dan supporter tuh nggak ngerti lah teori-teori kayak gitu. Yang saya ngerti itu saya selalu nonton timnas ya, dari zamannya dulu Hendro Kartiko gitu kan, terus zamannya itu yang pemain yang pelatih dulu Aji Santoso, itu nonton terus saya kan. Harapan dulu saya wah nonton Piala Tiger kalau nggak salah dulu ini kan bunyinya Piala, saya nonton terus dulu kan sampai zamannya Buas Salosa gitu kan, kemudian sampai masuk zamannya naturalisasi Christian Gonzalez tuh saya nonton terus gitu kan. Dan memang kemudian ya belum beruntung aja timnas kita untuk mengangkat trofi Piala AFF. Dan harapannya sekarang gitu kan di eranya STY gitu kan, tapi saya nggak ngerti
Kalau memang nggak penting untuk apa ngikut gitu kan, karena memang bukan kelasnya. Kalau saya itu hobi Prayaman, ini nggak gandengnya gitu kan, nggak adil juga gitu kan. Kalau kelasnya kelas welter, orang junior ketemunya senior gitu kan, ya nggak tahu kalau kemudian alasannya nanti wah nggak bisa juara, ini kalah ya, orang saya pakainya U22 gitu kan. Ini yang kadang-kadang saya nggak ngerti gitu kan. Bahkan terakhir itu kan memang kemudian di TC-nya kemarin di Bali, dari 27 pemain kemarin kan memang kemudian dikeluhkan sama STY juga, pemain fisiknya belum cukup gitu kan. Dan yang milih dia kok gitu kan. Saya nggak ngerti, yang seperti ini sebetulnya harusnya memang dapat apa lah gitu kan, evaluasi lah dari PSSI. Sebenarnya kasih kesempatan lah. Untuk apa kemudian Liga 1 tuh kasih kesempatan pemain-pemain Liga 1 yang terbaik, putra-putra terbaik negeri kita gitu kan. Kasih kesempatan walaupun 1-2 pemain menurut saya, biar ada rasa keadilan gitu kan. Ya contohnya kayak Stefano Lillipali lagi bagus-bagusnya sama Borneo FC gitu kan. Kasih kesempatan lah gitu kan. 1-2 pemain gitu kan. Timnas kan milik kita bersama gitu kan. Dan ini kesempatannya mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka gitu kan. Seperti Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi gitu kan, Dimas Derajat, kasih Egi Maulana Fikri. Kapan lagi mereka kemudian bisa ngangkat trofi, bisa meraih kemudian prestasi kalau nggak seperti ini? Usia mereka itu kan udah usia emas, itu menjelang A ini kan 27 28 tahun gitu kan. Tapi saya nggak ngerti ini kan, karena memang bukan pada tempatnya gitu kan. Nggak pada tempatnya itu juga nggak cocok kata saya kita. Jadi memang salah satunya memang namanya saya kayak supporter kayak gini kan pengennya timnas tuh ya menang gitu kan. Taunya menang kita gembira, kita seneng gitu kan, terhibur semua gitu kan. Katanya PSSI kemarin juga kan memang salah satunya datangin pemain diaspora, salah satunya untuk memuaskan daripada para pecandu sepak bola di Indonesia, prestasi jangka. Oke, mereka kan bagiannya ngelawan kelas-kelas yang Korea Selatan, ngelawan kayak Jepang, Australia gitu kan, Arab Saudi. Yang kelas AFF kasih dong kesempatan gitu kan. Kalau yang U22 udah ada ajangnya sendiri dan AFF udah menyediakan teman-teman. Kelas U22 ada kan kejuaraannya AFF U22, AFF U17 juga ada gitu kan. Yang jelas ini nggak ngerti, lagi-lagi ya moga-moga saja lah timnas kita kemudian sesuai dengan targetnya, karena targetnya kemarin kan finalis atau juara di AFF itu kan. Jangan kemudian nanti kalau nggak juara kemudian alasannya di bawah yang U22 kok, ini kan cuma untuk ajang cari bakat gitu kan, untuk kemudian regenerasi kan udah ada tugasnya Coach Indra Sapri ataupun tugasnya Coach Nova Arianto di situ kan, dan mereka udah aja ajangnya tersendiri gitu kan. Yang jelas ya namanya supporter ya bisanya mengharapkan yang terbaik untuk timnas, bukan kemudian karena kita ini benci ataupun nggak suka sama STY, tapi kita itu pengen terbaik. Supporter juga saya pikir perlu dihargai, karena supporter ini kan pemain ke-12 gitu kan, yang ngasih. Saya itu nonton terus dulu timnas, dulu kalah katanya, kalah dari Thailand, Vietnam, Malaysia itu ya nonton aja terus. Tapi kalau saat ini kemudian ngerasa aneh saya dari sepanjang gelaran Piala AFF itu kan, nggak pas kalau kemudian timnas kita itu para pengamat ngomong kita kelasnya udah Asia gitu kan, nggak perlu AFF gitu kan. Kalau yang ngomong itu Thailand tuh wajar, saya udah bosan ini juara Piala AFF udah 7 kali gitu kan, sekarang pengen nanti di Asia gitu kan. Nah itu cocok gitu kan, ngomong ini belum kita kan. Ya saya nggak ngerti lah ini kan. Yang jelas kalau kemudian jadi bulan-bulanan ketika nanti jumpa kayak Vietnam, Thailand, Malaysia yang menurunkan tim intinya, jangan kemudian dijadikan alasan gitu kan. Itu aja teman-teman harapan kita. Saya nggak ngerti kalau pendapat teman-teman apa. Kalau saya sih terus terang saya sangat kecewa berat sebagai pecinta, sebagai fans berat timnas merah putih, timnas Garuda, timnas sepak bola Indonesia, kecewa. Tapi tetap saya berdoa ya, berharap pokoknya harapannya ya timnas kita kemudian yang ada saat ini kemudian bisa memenangkan ataupun menjadi finalis Piala AFF, itu aja harapannya.
Nah kalau teman-teman nggak ngerti silahkan, kalau teman-teman pendapatnya seperti apa. Oke gitu aja teman-teman, salam sepak bola.